Beda dengan timnas Indonesia, tetangga kita dapat grup surga. Calon lawan timnas Indonesia U23 di babak grup, kalah memalukan di pertandingan uji coba. Meskipun laga uji coba, salah satu pemain timnas Indonesia U23 punya target tersendiri lawan Arab Saudi. Media Cina mengklaim, timnas Indonesia jadi raja baru di Asia Tenggara. Legenda timnas Indonesia minta, sudahi ribut naturalisasi versus lokal. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Beda dengan Timnas Indonesia, tetangga kita dapat grup surga. Drawing Piala Asia U23 2024 telah selesai. Timnas Indonesia dan Malaysia memiliki peruntungan berbeda dalam pengundian grup. Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania, sementara Malaysia U23 berada di grup D bersama Uzbekistan, Vietnam, dan Kuwait. Thailand, wakil ASEAN lainnya, akan menghadapi tantangan berat di grup C dengan Arab Saudi, Irak, dan Tajikistan. Malaysia tampaknya sering beruntung dalam pengundian grup, seperti yang terjadi juga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, Malaysia dianggap berada dalam grup gampang karena bertemu Oman, Tajikistan, serta Chinese Taipei. Piala Asia U23 2024 akan digelar di Qatar mulai 15 April hingga 3 Mei. Timnas Indonesia U23 harus bekerja keras untuk lolos dari fase grup. Meskipun begitu, Timnas Indonesia U23 memiliki potensi besar dengan pemain dari luar negeri, asalkan mendapat izin dari klub masing-masing. Calon lawan Timnas Indonesia U23 di babak grup, kalah memalukan di pertandingan uji coba. Timnas U23 Qatar mengecap kekalahan memalukan di kandang sendiri dalam laga uji coba menjelang Piala Asia U23 2024. Qatar, yang akan menjadi lawan Timnas U23 Indonesia dalam turnamen tersebut, berada di grup A bersama Indonesia, Australia, dan Yordania sebagai tuan rumah. Sebagai bagian dari persiapan, Qatar telah melakukan pemusatan latihan dan bermain beberapa laga uji coba. Mereka sebelumnya bertemu Uzbekistan 2 kali, dengan hasil imbang 1-1 dan kekalahan 1-2. Kemudian, Qatar kembali menelan kekalahan di laga uji coba ketiga, kali ini dari Cina, dengan skor 0-2 di kandang sendiri pada tanggal 2 April 2024. Pertandingan ini membuat Qatar memperpanjang rekor tanpa kemenangan dalam 3 laga uji coba. Mereka akan mengakhiri rangkaian uji coba mereka melawan Malaysia pada 7 April 2024, kesempatan terakhir untuk memperbaiki rekor sebelum berkompetisi di Piala Asia U23 2024. Qatar akan memulai perjuangan mereka di turnamen tersebut dengan melawan Indonesia pada 15 April mendatang. Meskipun laga uji coba, salah satu pemain timnas Indonesia U23 punya target tersendiri lawan Arab Saudi. Timnas Indonesia U23 bersiap menghadapi Arab Saudi sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Asia U23 2024. Bagas Kava, salah satu pemain kunci, memiliki harapan besar jika diberi kesempatan bermain. Pertandingan antara Indonesia dan Arab Saudi akan berlangsung di Seven Stadium, Dubai, pada Sabtu 6 April 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Ini adalah salah satu dari 2 uji coba yang akan dijalani tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong sebelum berangkat ke Qatar. Timnas U23 telah melakukan berbagai latihan selama 2 hari di Dubai dengan fokus khusus untuk menghadapi Arab Saudi. Persiapan ini khusus untuk pertandingan melawan Arab Saudi.
Saya berharap bisa memberikan kontribusi yang baik dan menampilkan performa terbaik, itu adalah target pribadi saya, ujar Bagas seperti dilansir oleh situs resmi PSSI. Selain melawan Arab Saudi, Timnas U23 juga akan menghadapi Uni Emirat Arab pada tanggal 8 April 2024. Pertandingan pertama Indonesia di Piala Asia U23 adalah melawan Qatar, yang akan berlangsung di Stadion Jassim bin Hamad pada tanggal 15 April 2024. Timnas Indonesia U23 akan menjadi debutan dalam turnamen ini, dengan target untuk lolos dari fase grup. Bahkan, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan harapannya agar tim ini dapat merebut tiket ke Olimpiade 2024 di Paris. Media Cina mengklaim, Timnas Indonesia jadi raja baru di Asia Tenggara. Media Cina memberikan apresiasi yang tinggi terhadap penampilan Timnas Indonesia, bahkan menyebut mereka sebagai calon raja baru di Asia Tenggara. Sejak Piala Asia 2023, Timnas Indonesia telah mendapatkan banyak pujian atas penampilannya. Pada turnamen tersebut, mereka berhasil mencapai babak 16 besar untuk pertama kalinya. Prestasi yang cemerlang ini terus berlanjut pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun mengalami kekalahan pada matchday 1 dan 2, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 2 kali tanpa kebobolan di pertandingan selanjutnya. Kemenangan 1-0 dan 3-0 atas Vietnam menjadi sorotan media Cina, yang menyatakan bahwa Timnas Indonesia telah pantas diberi gelar sebagai raja baru di Asia. Cina punya lawan yang tangguh. Dari tim yang dianggap lemah dan mengandalkan naturalisasi, Timnas Indonesia sekarang berada di level 2 di Asia, demikian tulis media Cina seperti yang dilaporkan oleh Soha VN. Pujian juga datang dari Vietnam, yang secara geopolitik terhubung dengan Cina. Mereka terkesan dengan kemudahan Timnas Indonesia mengalahkan tim mereka. Sebelumnya, kita tahu bahwa Timnas Indonesia bukanlah tim yang kuat di Asia, tetapi pada kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka berhasil mengalahkan Vietnam dengan mudah, dan itu menempatkan mereka di babak ketiga, ungkap media tersebut. Media Cina menegaskan bahwa kesuksesan Timnas Indonesia terletak pada program naturalisasi yang dijalankan dengan baik. Kuncinya adalah strategi naturalisasi yang dijalankan oleh Indonesia. Inilah cara mereka berubah dari tim peringkat bawah menjadi tim peringkat kedua di Asia. Dulu, bahkan mereka tidak dianggap sebagai tim level 3 di Asia, tambahnya. Dengan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia dilihat sebagai penguasa potensial di Asia Tenggara, bukan lagi Thailand atau Vietnam, demikian tulis media Cina. Legenda Timnas Indonesia minta, sudahi ribut naturalisasi versus lokal. Edward Ifak Dalam, legenda sepak bola Papua dan pelatih dari Persuar Waropen, memberikan tanggapannya mengenai polemik antara pemain naturalisasi dan lokal yang kembali memanas dalam beberapa waktu terakhir. Isu ini kembali mencuat setelah pernyataan kontroversial yang diucapkan oleh M. Tahir. Gelandang dari PSBS Biak itu secara terbuka mengomentari komposisi pemain Timnas Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong dalam sebuah podcast bernama Bicara Bola yang dipandu oleh pemerhati sepak bola Indonesia, Akmal Marhali. Pemain berusia 30 tahun itu menilai bahwa kualitas pemain lokal tidak kalah dengan mereka yang baru saja menjadi warga negara Indonesia, WNI, melalui proses naturalisasi. Dia bahkan menyatakan kesiapannya untuk menguji kemampuan dengan para pemain tersebut. Pernyataan tersebut tentu saja menarik perhatian publik sepak bola di Indonesia. Terlebih, Tahir juga menilai bahwa rekannya, Alberto Goncalves, yang merupakan pemain naturalisasi, masih pantas membela Timnas Indonesia meskipun berusia 34 tahun. Edukasi yang sedang dibicarakan saat ini dapat dihentikan. Kembali lagi, pemain yang menjadi WNI melalui naturalisasi harus memiliki semangat juang yang sama tingginya dengan para pemain lokal, ungkapnya. Edu, demikian panggilan akrabnya, menegaskan bahwa dia tidak memiliki masalah dengan bertambahnya jumlah pemain naturalisasi di Timnas Indonesia.
Menurut legenda sepak bola Papua tersebut, semua pemain yang memakai seragam Garuda merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dia memberikan pesan kepada semua pemain agar mereka tidak menganggap enteng saat dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Pasalnya, mereka memiliki tanggung jawab besar terhadap ratusan juta penduduk Indonesia yang berharap akan prestasi mereka. Jika seseorang sudah memilih Indonesia sebagai negaranya, itu berarti dia telah menjadi WNI. Mereka harus benar-benar bertanggung jawab untuk meningkatkan martabat bangsa melalui Timnas Indonesia, tegas Edward Ifak Dalam.